Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator di sini dengan kelompok satu akan mempresentasikan tentang analisis PT Garuda Indonesia. Yang terhormat kepada dosen pengampu manajemen strategi yaitu Bapak Dr. Dede Juniarti SMM dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kepada subjudul yang akan kami presentasikan di sini. Yang pertama yaitu ada analisis SWOT, yang kedua space matrix, yang ketiga yaitu BCG PT Garuda Indonesia, yang keempat CSR PT Garuda Indonesia, dan yang terakhir yaitu aliansi PT Garuda Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung kepada subjudul yang pertama yaitu analisis SWOT yang akan dibacakan oleh saya. Permasalahan pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia mengalami beberapa permasalahan di sepanjang tahun 2019 dan hal ini sangat menyita perhatian masyarakat khususnya pengguna Garuda Indonesia. Yang pertama, pada bulan April 2019, dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan yang mengindikasikan perusahaan mencetak laba karena menduga adanya rekayasa. Audit beberapa otoritas keuangan negara berujung sanksi dan denda pada PT Garuda Indonesia. Berdasarkan berita CNN Indonesia tahun 2019 bahwa dua komisaris PT Garuda Indonesia ini menyoroti dugaan manipulasi keuangan atau laporan keuangan pada perusahaan pada tahun 2018. Mereka tak setuju dengan pencatatan laporan keuangan perusahaan karena salah satu transaksi sudah diakui sebagai pendapatan. Masalahnya keuangan PT Garuda Indonesia berubah signifikan, yang sebelumnya rugi menjadi untung. Yang kedua yaitu pada bulan Agustus 2019, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Amir Syah Shatar ditahan KPK terkait dugaan pencucian uang dan suap terkait pengadaan suku cadang pesawat. Berdasarkan berita yang dimuat CNN Indonesia tahun 2019, menyatakan bahwa Amir Syah dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta US dollar dan 180.000 US dollar atau senilai 20 miliar rupiah, serta dalam bentuk barang yaitu 2 juta US dollar yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris yaitu Rolls-Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2015 sampai 2014. Analisis lingkungan internal dan eksternal SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Kekuatan dari PT Garuda Indonesia yaitu memiliki nama besar perusahaan, pelanggan sebagai fokus utama, serta memiliki rute penerbangan internasional yang membawa bendera Indonesia ke dunia. Weakness atau kelemahan. Kelemahan PT Garuda Indonesia yaitu beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dan manajemen Garuda. Kondisi keuangan kurang bagus, biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain, serta keterbatasan jumlah kokpit dan cabin crew. Opportunity atau peluang Garuda Indonesia yaitu karena adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan, perkembangan cepat industri penerbangan Asia Pasifik, serta berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Yang terakhir yaitu threat, ancaman dari PT Garuda Indonesia yaitu karena bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Yang kedua, penetrasi pasar maskapai asing. Yang terakhir yaitu cuaca yang tidak menentu. Matrik FE. Faktor-faktor eksternal dari
PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu peluang. Peluang tadi adanya dukungan dari pemerintah berupaya pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Kami beri nilai bobotnya 0,3, ratingnya 4, jumlahnya 1,2. Perkembangan cepat industri penerbangan Asia Pasifik. Bobotnya 0,2, rating 3, jumlahnya 0,6. Berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia, kami beri nilai bobotnya 0,1, ratingnya 3, jumlahnya 0,3. Sedangkan ancaman atau threat bahan bakar pesawat Garuda Indonesia yang bergantung pada Pertamina itu bobotnya 0,1, ratingnya 1, jumlahnya 0,1. Penetrasi pasar maskapai asing bobotnya 0,2, ratingnya 2, jumlahnya 0,4. Serta cuaca yang tidak menentu bobotnya 0,1, ratingnya 1, jumlahnya 0,1. Jadi total bobot dari matrik EV yaitu 1, jumlahnya 2,7. Untuk matrik IP atau faktor-faktor internal untuk kekuatan nama besar perusahaan, kami beri nilai bobotnya 0,15, ratingnya 3, jumlah 0,45. Untuk pelanggan sebagai fokus utama PT Garuda, bobotnya 0,15, rating 3, jumlahnya 0,45. Untuk memiliki rute penerbangan internasional yang membawa bendera Indonesia ke dunia, bobotnya 0,25, rating 4, jumlahnya 1. Untuk kelemahan atau weakness dari Garuda Indonesia yaitu beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan. Itu kami bernilai bobotnya 0,09, rating 1, jumlah 0,09. Kondisi keuangan kurang bagus, bobotnya 0,2, rating 2, jumlahnya 0,4. Biaya operasional yang sangat tinggi sehingga menjadi harga tiket lebih mahal dibandingkan maskapai lain. Bobotnya 0,06, rating 1, jumlahnya 0,06. Serta keterbatasan jumlah kokpit dan cabin crew, bobotnya 0,1, rating 1, jumlah 0,1. Jadi total bobot dari matrik IV dari kekuatan dan kelemahan yaitu 1, jumlahnya 2,55. Untuk strategi-strategi yang perlu diterapkan oleh pihak PT Garuda yaitu untuk strategi SO dari kekuatan untuk peluang yaitu memaksimalkan program bantuan dana dari pemerintah untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Sedangkan ST kekuatan menghadapi ancaman mempertahankan fasilitas dan pelayanan demi menghadapi kompetitor penerbangan lain. Untuk WO weakness pada peluang dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintah maka dapat juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM perusahaan agar lebih kompeten. Untuk strategi menghadapi kelemahan dan ancaman itu menekankan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan terutama pada maskapai asing. Untuk kuadran yang diperoleh yaitu tadi IP 2,55, EP 2,7. Jadi PT Garuda Indonesia berada di kuadran 5. Kuadran 5 itu stabilisasi, tahap jaga dan pertahankan. Strateginya itu supaya dapat bangkit kembali dari masalah yang sedang dihadapi. Sekian dari saya lanjutkan kepada materi lain. Saya akan melanjutkan tentang materi space matrix di PT Garuda Indonesia, yang dimana space matrix bisa disebut juga dengan evaluasi posisi strategis dan tindakan. Adalah matriks yang terdiri dari agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Space matrix berbentuk koordinat X dikurangi Y dengan pembagian dimensi internal yaitu financial position dan competitive position, dan dimensial eksternal yaitu stability position dan industry position. Space matrix sendiri digunakan untuk evaluasi posisi strategis. Analisa ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan strategi perusahaan
dan individu bisnisnya. Selanjutnya yaitu untuk matriks space-nya, untuk kekuatan finansial, return of asset PT Garuda 2017 adalah min 12%, sedangkan tahun sebelumnya 0,5% dengan rating 1. Laba bersih tahun berjalan pada 2017 menurun 28,3% dari tahun sebelumnya menjadi 372 juta US dollar dengan rating 1. Jumlah pendapatan usaha meningkat 4,63% menjadi 3.933.530.272 dengan US dollar dengan rating 3. Liabilitas atau hutang meningkat sebesar 16,98% dari tahun sebelumnya menjadi 2.184.103.458 US dollar dengan rating 1. Untuk total skor kekuatan finansial yaitu dengan rating 6. Untuk kekuatan industri, potensi permintaan dari konsumen yang cukup besar dengan rating 5. Regulasi penerbangan di mana biaya bahan bakar dan pajak yang tinggi dengan rating 1. Utilisasi kapasitas dan produktivitas faktor eksternal seperti bandara bagi Garuda Indonesia baik dengan rating 6. Untuk stabilitas keuangan negara yang tengah buruk dengan rating 1. Total skor kekuatan industri dengan rating 13. Keunggulan bersaing. Laju inflasi pada bulan Oktober 2015 adalah 6,25%, sementara target Bank Indonesia untuk laju inflasi pada tahun 2015 adalah 4 sampai kurang dari 1% dengan rating min 5. Barriers yang tinggi bagi kompetitor untuk masuk ke persaingan dengan rating min 1. Rank harga produk sejenis yang pada umumnya lebih rendah dari Garuda Indonesia dengan rating min 5. Price elasticity of demand yang tinggi menyebabkan demand yang selalu berubah dengan rating min 5. Total skor keunggulan bersaing dengan rating min 16. Kestabilan lingkungan. Pangsa pasar Garuda Indonesia yang cukup besar yaitu 37% dengan rating min 2. Kualitas layanan yang baik dengan rating min 1, tingkat kesetiaan pelanggan yang rendah atau sensitif terhadap harga dengan rating min 6. Memiliki kontrol terhadap supplier atau PT GMF Aerosia dan distributor PT Abacus Distribution System Indonesia dengan rating min 1. Total skor kestabilan lingkungan dengan rating min 10. Selanjutnya tentang kestabilan lingkungan, pangsa pasar Garuda Indonesia yang cukup besar yaitu 37% dengan rating min 2. Kualitas layanan yang baik dengan rating 1 dengan rating min 1. Tingkat kesetiaan pelanggan yang rendah atau sensitif terhadap harga dengan rating min 6. Memiliki kontrol terhadap supplier atau PT GMF Aerosia dan distributor PT Abacus Distribution System Indonesia dengan rating min 1. Total skor kestabilan lingkungan dengan rating min 10. Kesimpulan dari analisis space matrix, untuk KF sendiri rata-rata plus 6 bagi 4 sama dengan 1,5. Untuk KI rata-rata plus 13 bagi 4 sama dengan 3,25. Untuk KB rata-rata min 16 bagi 4 sama dengan min 4. Untuk KL min 10 bagi 4 sama dengan min 2,5. Arah vektor koordinat sumbu X yaitu min 2,5 tambah plus 3,25 sama dengan plus 0,75. Untuk sumbu Y min 4 tambah plus 1,5 sama dengan min 2,5. Strategi alternatif PT Garuda Indonesia akan memilih kompetitif strategis. Untuk grafiknya sendiri, PT
Garuda Indonesia lebih cenderung ke bawah dengan competitive profile. Dari grafik tersebut menunjukkan sumbu X 0,75 dan Y sama dengan min 2,5 menghasilkan titik 0,75 bagi min 2,5 yang terletak di kuadran keempat, yaitu competitive profile, yang berarti bahwa perusahaan dihadapkan pada tingkat kompetitif yang tinggi. PT Garuda Indonesia terhadap pesaing berdasarkan strategi yang dilakukan perusahaan agar memiliki ketahanan, maka letak titik berada di kuadran keempat. Meski PT Garuda Indonesia menghadapi keadaan distributor yang kurang stabil, PT Garuda Indonesia mampu menerapkan strategi terhadap persaingan yang tepat untuk competitive profile, yaitu integrasi ke belakang, ke depan, horizontal, dan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan joint venture. Garuda Indonesia telah melakukan integrasi ke belakang, yakni dengan adanya PT GMF Aerosia yang bergerak di bidang perawatan dan penyediaan buku cadang, lalu integrasi ke depan yakni PT Abacus Distribution System Indonesia yang bergerak di bidang penyedia travel, serta integrasi horizontal yakni anak perusahaan bernama Citylink yang bergerak di bidang maskapai penerbangan low cost. Selain itu, strategi yang dilakukan PT Garuda Indonesia berupa joint venture guna mempermudah akses dan jaringan. Beberapa perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia ialah Air France, KLM, CFF International, dan Lufthansa System. Joint venture PT Garuda Indonesia biasanya berupa penanaman modal atau pengadaan barang atau jasa usaha lainnya dan bertujuan untuk mencapai laba maksimum secara bersama antara kedua belah pihak. Sekian dari saya, silahkan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode BCG PT Garuda Indonesia. Next. Deskripsi perusahaan PT Garuda Indonesia Persero atau biasa kita kenal dengan nama Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era penjajahan Belanda kala dengan nama Indonesia Airways sejak Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Saulawah atau Gunung Emas dan awal mulanya merupakan milik Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada saat ini Garuda Indonesia memiliki konsep Garuda Indonesia Experience, di mana konsep Indonesia ke kancah dunia dengan berdasarkan pada panca indera yaitu sight, sound, taste, and touch. Next. BCG metrik adalah metrik yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah metrik yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya dan menghasilkan 4 komponen kuadran: cash cow, stars, question marks, dan dogs. Produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Next. Sub Garuda Indonesia, PSC Full Service Carrier, angkutan niaga dengan full service, Garuda Cargo, jasa angkutan barang logistik, GSM, Garuda Sentra Medica, bisnis kesehatan, maskapai penerbangan, LCC, lower cost carrier, angkutan niaga dengan biaya murah. Next. Metode BCG, SUB, PSC, data penjualan 3, jumlah pesaing 1, penjualan pesaing tertinggi 1, pangsa pasar relatif 3 kali, tingkat pertumbuhan pasar 4%, laba 2. Garuda Cargo, data penjualan 2, jumlah pesaing 3,
penjualan pesaing tertinggi 11,51, pangsa pasar relatif 0,5 kali, tingkat pertumbuhan pasar 2%, laba 1. GSM, data penjualan 2, jumlah pesaing 1, penjualan pesaing tertinggi 1, pangsa pasar relatif 2 kali, tingkat pertumbuhan pasar 2%, laba 1. LCC, data penjualan 5, jumlah pesaing 3, penjualan pesaing tertinggi 6,31, pangsa pasar relatif 1 kali, tingkat pertumbuhan pasar 11%, laba 3. Total keseluruhan yaitu 11. Next. Next. BCG metrik pangsa pasar dari Garuda Indonesia berada di Costco. Next. Metode GE, daya tarik pasar, portabilitas industri intensif. Bobot 0,25, FSC peringkat 5, nilai 1, LCC peringkat 5, nilai 1. Intensitas persaingan, bobot 0,15, FSC peringkat 5, nilai 1, LCC peringkat 4, nilai 0,8. Tingkat pertumbuhan pasar tahunan, bobot 0,25, FSC peringkat 4, nilai 0,9, LCC peringkat 5, nilai 1. Pengaruh lingkungan, bobot 0,15, FSC nilai 0,7, LCC peringkat 4, nilai 0,7. Ukuran pasar keseluruhan, bobot 0,20, FSC peringkat 5, nilai 1, LCC peringkat 5, nilai 1. Total keseluruhan, bobot 1, nilai 4,6, LCC nilai 4,5. Kekuatan usaha, total pangsa pasar, bobot 0,25, peringkat 5, nilai 1, LCC peringkat 4, nilai 0,7. Profitabilitas perusahaan, bobot 0,20, FSC peringkat 4, nilai 0,7, LCC peringkat 5, nilai 1. Kapasitas produk, bobot 0,15, FSC peringkat 4, nilai 0,8, LCC peringkat 4, nilai 0,85. Kualitas produk, bobot 0,25, FSC peringkat 5, nilai 1, LCC peringkat 3, nilai 0,6, jaringan distribusi, bobot 0,15, FSC peringkat 3, nilai 0,7, LCC peringkat 4, nilai 0,67. Total keseluruhan, bobot 1000, nilai 4,2, LCC nilai 3,82. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang CSR Garuda Indonesia. Next, Bi. Garuda Indonesia Peduli, program bertanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility atau CSR adalah menjadi pendekatan yang tepat bagi entusias bisnis untuk mengakar dan bertumbuh kembang bersama masyarakat. CSR menjadi sarana pengikat antara perusahaan dengan konsumen dan atau pelanggan sebagai upaya menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap perusahaan sekaligus menjadi alat untuk menyelaraskan dinamika bisnis dengan pelestarian lingkungan. Next, B. Garuda Indonesia Peduli perekonomian. Kemajuan perekonomian masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah program CSR. Melalui program pinjam dan program pembinaan kemitraan, Garuda Indonesia menyalurkan pinjaman modal untuk usaha kecil menengah atau UKM
yang terbesar di seluruh Indonesia. Bantuan permodalan ini diberikan kepada UKM mitra binaan untuk mendukung potensi berkembang dan mengelola usaha mereka dengan baik. Penyaluran dana bisa diberikan melalui sinergi antar BUMN, non-governmental, organisasi, dan lembaga penyalur lain. Next, please. Garuda Indonesia Peduli Lingkungan. Aspek lingkungan sebagai pilar CSR menjadi bagian komitmen Garuda Indonesia untuk menjadi Green Island yang mampu menghindari atau tidaknya meminimalkan dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Komitmen operasional perusahaan yang ramah lingkungan itu telah terwujud melalui program-program Garuda Indonesia Peduli Lingkungan, di antara lainnya adalah next week. Garuda Indonesia Peduli Lingkungan program More Presage, More Trace. Selanjutnya Bang Halon. Selanjutnya konversi penyu, konversi jalak Bali, pembersihan pantai Bali, kerjasama IATA dan Garuda Indonesia dalam carbon offset, gerakan tanam kopi Gertaki, dan program bank sampah. Next. Garuda Indonesia Pembinaan Kesehatan, pedulian terhadap anak-anak penderita kanker. Program Garuda Indonesia Peduli Kesehatan Masyarakat, penyaluran bantuan alat bantu penyandang cacat, program penanggulangan kanker serviks dan HIV atau AIDS. Yang terakhir, sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah. Cukup sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang mengenai aliansi pada PT Garuda Indonesia. Next. Maskapai Nasional ini adalah perusahaan penerbangan Indonesia pertama yang bergabung dengan Skitim, dengan wilayah terbang yang terus bertambah luas baik di dalam dan di luar negeri. Garuda Indonesia terus memperkokoh destinasi dengan daya saing yang kuat di Asia Tenggara bersama aliansi Skitim. Garuda Indonesia siap untuk terhubung dengan lebih 1.000 kota destinasi di seluruh dunia. Pelanggan dapat menikmati layanan ini mulai bulan Maret 2014. Aliansi yang beranggotakan berbagai maskapai besar di dunia ini siap untuk mengembangkan ruang lingkupnya di Asia Tenggara melalui Garuda Indonesia. Dengan bergabungnya perusahaan penerbangan tersebut di Indonesia ini, Skitim menambah deretan kota-kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Denpasar, dan Medan, ke dalam daftar panjang destinasi Skitim. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini bukan hanya akses yang lebih besar, tetapi juga frekuensi penerbangan dan konektivitas rute. Next. Anggota Skitim atau yang bermitra dengan Garuda Indonesia yaitu Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern Airlines, Delta, Ita Airways, Kenya Airways, KLM, Kepren Air, EAM, Saudi, Taron, Vietnam Airlines, Xiamen Air. Meski tidak ada program khusus dari Skitim,
terkait kerjasama ini, namun anggota program frekuensi flyer setiap maskapai di dalam aliansi ini dapat memperoleh dan menukarkan frekuen flyer miles melalui seluruh perusahaan penerbangan sekitim dengan satu akun saja. Next. Pelanggan sekitim akan merasakan proses translate yang cepat dan lancar dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya. Karena sekitim menyediakan lebih dari 5.000 penerbangan setiap harinya ke 1.052 kota di 178 negara melalui bandara-bandara translate terbaik di dunia. Dengan 2.100 kantor penjualan tiket ditambah situs web masing-masing anggota sekitim, pelanggan ini kita dapat mengakses informasi dengan lebih mudah. Dengan demikian, pelanggan dari belahan dunia manapun dapat menikmati proses translate yang lebih nyaman melalui seluruh kantor perwakilan atau situs web anggota sekitim. Next. Manfaat dari sekitim. Garuda Indonesia resmi menjadi bagian dari aliansi global sekitim sejak tahun 2014. Melalui kerjasama ini, kami memiliki jaringan penerbangan yang saling melengkapi, di mana Garuda akan mendapatkan manfaat dari jaringan penerbangan sekitim di Eropa, Amerika, dan Afrika. Sedangkan sekitim akan mendapatkan manfaat dari jaringan penerbangan Garuda Indonesia, Garuda di Asia Tenggara dan South West Pacific. Next. Manfaat yang pertama yaitu manfaat bagi pelanggan. Dari manfaat bagi pelanggan ada 3 poin. Yang pertama, kami menyediakan lebih banyak pilihan perjalanan untuk pelanggan sekitim yang membeli tiket transatlantik, transpasifik, atau tiket antar benua ke Amerika, Asia, Eropa untuk dapat membeli tiket atau lebih tiket sekali jalan untuk segmen penerbangan intra-region dengan potongan harga. Yang kedua, layanan bebas hambatan di bandara, termasuk layanan satu kali check-in untuk seluruh perjalanan, termasuk trunk check. Lebih bagasi dengan boarding pass yang dikeluarkan sampai dengan destinasi akhir. Layanan premium untuk BGG, Draft, Immigration, Security, Lines, Taking, Office, Translate, Transfer, Desk Boarding, dan bagage hoarding bagi penumpang first class dan business class. Dan anggota sekitim Elite Plus dengan penerbangan terus ke atau dari bandara internasional. Yang ketiga, dapatkan miles lebih banyak ketika Anda memesan tiket dengan maskapai sekitim dengan menyertakan nomor VVP Frequent Flyer Program. Anda juga bisa menemukan miles ketika memesan tiket dengan maskapai sekitim. Yang kedua yaitu keuntungan untuk anggota Frequent Flyer Program VVP. Di sini ada tiga poin. Yang pertama, pengakumulasi milage. Semua anggota Garuda Miles dapat mengakumulasikan miles ketika terbang dengan maskapai sekitim.
Semua anggota Frequent Flyer program dari Skitim juga dapat mengsimulasi miles mereka ketika terbang dengan Garuda Indonesia. Yang kedua, tier miles. Miles yang diperoleh dari penerbangan bersama maskapai Skitim dihitung sebagai Garuda miles, tier miles yang juga hour miles. Yang ketiga, penukaran miles. Flyer Garuda Miles dapat menukarkan milage dengan World Ticket pada setiap penerbangan Skitim, dan anggota dari Skitim juga dapat menukarkan miles di penerbangan Garuda Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya.